Halo, assalamualaikum. Selamat datang di episode 1. Episode yang mungkin kalian tunggu-tunggu karena disinilah kita akan bahas HTS sampai ke akar-akarnya. Jadi kemarin itu saya udah buat sebuah tanya jawab seputar apa yang mereka mau tanyain di podcast yang ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah saya rangkum dan kemudian nanti akan saya coba jawab satu persatu. Tapi sebelum itu, HTS itu apa ya? Kenapa kok makin kesini HTS tuh jadi sesuatu yang meresahkan banget gitu? Bukan karena HTS-nya bermasalah, tapi karena terlalu banyak orang-orang yang terjebak di situ. Saya nggak tahu kenapa bisa terjebak, tapi ada aja pertanyaan yang aneh banget, yang sebenarnya mereka tahu jawabannya, tapi menolak untuk tahu atau cuma sedang mencari pembenaran atas apa yang sedang mereka lakukan. Nah, mari kita mulai dengan definisi HTS. HTS seharusnya adalah hubungan tanpa status. Tapi gue mengartikan itu dengan sesuatu yang lain. Misalnya kayak hubungan tidak sayang. Ya, HTS itu adalah suatu hubungan yang terjadi karena adanya ketidaksadaran, entah itu satu atau dua-duanya, terhadap perasaan mereka masing-masing dan tidak pernah disampaikan. Loh, kenapa tidak disampaikan kalau misalnya punya perasaan? Ya mana saya tahu. Biasanya mereka yang memilih untuk tidak menyampaikan adalah karena takut kalau misalnya setelah disampaikan malah tiba-tiba berubah jadi asing. Itu ketakutan terbesarnya. Tapi gini, HTS sampai kapanpun tidak akan pernah selesai kecuali jika ia menemukan dua pemicu yang membuat itu akan mengakhiri HTS-nya. Yang pertama adalah itu cowok harus nembak. Serius. Kenapa gue bilang cowok? Karena memang peran cowok harus ngasih tahu duluan, harus yang berjuang duluan di awal. Lah, emang cewek nggak bisa? Bisa. Tapi ada harga yang harus dibayar mahal. Gini, kalau cowok yang suka duluan, besar kemungkinan HTS-nya itu berakhir happy ending. Tapi kalau misalnya cewek yang harus nembak duluan, gue berani bilang itu kayak 80% tuh asing tuh, pasti. Kenapa? Karena gini, cowok tidak sebuta itu untuk mengartikan kalian itu suka atau enggak dengan mereka. Kita tahu sebenarnya, kita peka gitu. Nah, tinggal bagaimana untuk membaca apakah kalian itu sebenarnya tahu kami peka atau enggak gitu. Jadinya cewek-cewek ini bertanya, ini cowok tahu enggak sih kalau gue tuh sebenarnya suka sama dia. Nah, kalau cowok-cowok kan kayak sebenarnya tahu, cuma nggak mau ngasih tahu. Alasannya sederhana, kenapa nggak mau ngasih tahu? Karena kalau kami kasih tahu, nanti kalian pasti sakit gitu. Karena bentuknya penolakan. Jadinya muncullah pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang beragam inilah yang saya mau coba jawab. Kayak misalnya ada pertanyaan yang salah nggak sih kalau mau deket sama orang yang dia tuh pengennya HTS terus? Lah, sebenarnya ya, keinginan untuk menjadi HTS terus itu harus dipertanyakan. Kenapa? Karena aneh gitu. Rasa suka ketika udah lama seharusnya berubah menjadi rasa sayang, sebelum akhirnya dia berubah lagi menjadi rasa cinta. Orang-orang yang stuck di rasa suka doang gitu, itu besar kemungkinannya memang karena di hatinya sudah ada yang lain. Ada seseorang yang dia simpan. Makanya kayak bukan kamu jawabannya gitu.
Makanya bukan kamu yang dia umumkan ke orang-orang gitu, karena ada hati yang lain yang dia harus jaga. Nah, apakah harus mundur, apakah harus cabut dengan orang yang pengennya HTS doang? Ya itu terserah kamu maunya gimana. Kalau saya mengartikan itu lebih ke red flag sih kayaknya. Ya, kayak ngapain ngejalin hubungan lama-lama kalau ternyata cuma pengen HTS doang? Ngapain gitu? Kayak biar apa? Apa tujuan akhirnya gitu? Kayak nggak ada ngapa-ngapain, cuma sebatas deket doang, ngobrol seperlunya, kayak jalan juga mungkin nggak pernah atau sesekali gitu, atau bahkan sering tapi nggak jelas statusnya. Ngapain? Semakin sering, semakin intens lu berkomunikasi dengan dia, hubungan itu akan terasa semakin menyakitkan. Kenapa? Ya karena apa ya? Cinta memang tidak harus memiliki, tapi ketika kita tidak mendapatkan feedback dari apa yang kita perjuangkan, biasanya ada rasa-rasa kecewa yang tertanam, yang dari kecil hingga menjadi besar, dan kemudian kita bertanya dengan diri sendiri, kenapa ya sampai sekarang kok belum ada kepastian? Pertanyaan itu terus berulang-ulang sampai akhirnya kamu pengen nanya sebenarnya ke dia, tapi tetap enggak diutarakan karena takut. Balik lagi ke awal, takut kalau misalnya nanti tiba-tiba dia pergi gitu. Takut kalau misalnya tiba-tiba jadi asing. Ya mau gimana ya, kita kan gak bisa tebak isi hati orang. Makanya kalau muncul pertanyaan, terus gimana, boleh gak kalau cewek yang confess duluan? Ini banyak nih pertanyaan ini kayak gini-gini. Kalau saya nggak merekomendasikan untuk cewek confess duluan. Alasannya sederhana. Kalau cewek confess duluan, berarti ada bentuk kegagalan dari si cowok untuk peka bahwa si cewek itu suka sama dia. Kayak aneh banget kalau misalnya cowok nggak tahu kalau dia sedang disukai sama si cewek. Kecuali kalau misalnya kalian itu memang minim banget topik pembicaraan, ngobrol berdua, chat atau telepon atau ketemu langsung. Saking minimnya kalian tidak punya kesempatan untuk memahami satu sama lain. Mungkin ya itu masuk akal kalau misalnya cowoknya nggak tahu. Tapi masa sih nggak tahu? Itu serius, itu kondisi yang aneh banget kalau sampai cowoknya nggak tahu dan memaksa buat ceweknya confess duluan. Kondisi itu adalah kondisi yang apa ya, worst case lah. Kondisi terburuknya tuh itu gitu. Sampai-sampai kalian harus confess duluan dan hasilnya bisa dibilang suram. Bukan saya pengen mematahkan semangat kamu buat confess, tapi kita realistis aja. Cowok sejatinya pengen berjuang. Jadi kalau misalnya dia suka, pasti kamu dikejar. Sesederhana itu. Gak mungkin kamu dianggurin kalau misalnya dia suka tuh, gak mungkin gitu. Pura-pura cuek segala macam tuh buat apa? Pasti kamu dikejar. Nah kalau misalnya ternyata kamu gak dikejar, berarti sesederhana bukan kamu orang yang dia cari. Bukan kamu orang yang dia mau dalam hidupnya ada gitu. Makanya sekali lagi, kalaupun misalnya pengen confess, maka persiapkanlah untuk kemungkinan terburuk. Entah nanti jawabannya tidak sesuai dengan apa yang kamu pengen dengar, ataupun ternyata kalian tiba-tiba jadi asing dan tidak ada kesempatan kedua untuk bisa ngobrol seperti biasa lagi. Ya, worth it nggak sih? Harusnya worth it lah ya. Maksudnya resiko yang diambil untuk tahu isi hatinya dia itu worth it lah. Nggak perlu disesali lah. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Bang, gimana caranya biar nggak HTS? Capek HTS mulu. Dianya nggak peka-peka. Nah, kalau cowoknya nggak peka dan kamunya nggak berani confess,
maka mundur pelan-pelan adalah solusinya. Kayak apa ya? Kamu kan tahu dia datang pasti di saat-saat random gitu loh. Nggak jelas. Kalaupun misalnya dia intens, maka hubungan kalian seharusnya bisa lebih. Tidak mungkin sebatas temen doang, sebatas orang yang deket terus gitu. Aneh jadinya. Nah makanya kalau misalnya memang pengen keluar dari zona itu, ya kamu tinggal mundur. Dan segala macam segala atensi yang dia kasih, perhatian yang dia berikan, maka responlah seadanya, kayak sewajarnya aja gitu, agar kemudian kita tidak terlalu berharap dengan apapun yang dia kasih. Kita tuh terlalu banyak berekspektasi di awal. Kedatangan dia terlalu ramah sehingga bikin kita nyaman. Sampai-sampai kemudian kita mikir, wah, ini orang pasti mau nembak gue bentar lagi nih. Ternyata enggak. Lah kalau udah kayak gitu gimana? Siapa yang mau disalahin? Ya kan? Kita nggak bisa dong nyalahin dia. Karena ekspektasi kita yang dari awal tuh kegedean. Jadi ya udahlah, mau diapain. Harus berani untuk mengambil keputusan. Mau lanjut atau enggak, kepastiannya apa gitu. Jangan selalu di tengah-tengah. Kalau putih-putih, kalau hitam-hitam, jangan abu-abu. Berani untuk sekedar nanya, kita ini apa sih sebenarnya gitu. Berani, harus berani. Paling juga asing habis itu ya, pokoknya harus berani gitu. Kalau misalnya udah asing, bisa nggak balik lagi? Aduh. Ini sebenarnya pertanyaan yang menurut gue tuh lucu gitu. Kenapa lucu? Karena pertanyaan itu seolah-olah kayak, boleh nggak HTS berharap balikan? Loh, jadian aja nggak pernah. Kenapa pengen balikan? Ya gini ya, lagi-lagi kalau misalnya pun memang pengen berharap agar dia balik, itu boleh-boleh aja. Cuma lagi-lagi saya mau tekankan, tolong itu ekspektasinya di-set ke yang paling rendah gitu loh. Jangan sampai harapanmu yang ketinggian itu membuatmu kecewa lagi untuk yang kedua kalinya. Udah di awal itu confess asing, terus nekat confess lagi, ngapain? Biar apa? Terus ada yang nanya kayak gini, gimana ya caranya biar HTS itu enggak harus tersiksa lahir batin? Oke, ini membuat saya pengen nanya balik. Kira-kira kenapa kamu merasa tersiksa di hubungan HTS itu? Kenapa coba? Kalau jawabannya adalah karena tidak pernah dikasih kepastian, maka yang kamu butuhkan adalah kepastiannya, bukan mengutuk hubungannya. Tapi bang, kan minta kepastian tidak semudah beli cilok gitu loh. Iya, saya tahu, ngerti gitu loh. Cuma gini, sampai kapanpun HTS akan menjadi siklus yang tidak pernah selesai kalau tidak berani ditanyakan. Kalau enggak ditanyakan, ya dinyatakan. Kamu tinggal pilih mau nyatain atau ditanyain. Kalau misalnya dinyatain, maka nyatakanlah perasaanmu. Aku sebenarnya suka loh sama kamu dari lama. Itu kan nyatain. Kalau tanyain, ya udah tinggal diputer aja bahasanya. Aku boleh nanya nggak? Kira-kira kita ini apa ya? Statusnya apa? Kalau misalnya kamu jawab teman, orang temenan tuh nggak kayak gini kan gitu. Iya kan? Mana ada orang temenan sampai sleep call? Emang boleh temenan tapi kirim pap?
Ya, oke, itu kayaknya udah kejauhan. Jadi pesan yang mau disampaikan untuk para HTS di luar sana, kalian sebenarnya punya kesempatan untuk menyatakan. Kalian punya kebebasan untuk confess perasaan yang dari dulu kalian simpan lama. Tapi tetap semuanya ada resikonya. Semua punya konsekuensi yang harus dibayar. Maka persiapkanlah itu, teguhkan hatimu. Kemudian kalau misalnya udah capek dengan HTS-nya, maka pertanyakan statusnya. Kita nggak bisa lama-lama di HTS terus. Mau dibawa kemana hubungannya? Ya kan? Sampai kapan gitu loh? Kecuali kalau misalnya memang kamunya yang dari awal pengen HTS aja. Ya kalau itu udah di luar sih. Saya kira episode 1 tentang HTS cukup. Barangkali nanti ada yang tidak puas dengan jawaban-jawabannya. Boleh untuk mampir saja di Instagram. Nanti tinggal DM aja untuk tanya-tanya lagi. Saya Rekpi Nika Putra, pamit undur diri dari pendengaran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.